Matahari terbenam di timur dan pancaran cahaya yang tersisa mengalir turun dan menyinari setiap sudut manor. Tepat ketika kata-kata Sui jatuh, para murid dari keluarga Dongfang memelototinya dengan marah. Jelas Guru Woyun sudah menjadi idola di hati mereka. Sekarang idola mereka telah mengalami fitnah, dituduh menderita kelumpuhan otak. Bagaimana mereka bisa menanggungnya? Penatua Changjin, Nona Gu, murid Ordo Kedokteran ini terlalu berlebihan. Jika ini bisa ditoleransi, apa yang tidak bisa? Kita semua harus menunjukkan kekuatan kita untuk dilihat orang-orang ini. Para murid gelisah dan beberapa menyingsingkan lengan baju mereka mempersiapkan diri untuk berperang. Guru Woyun hanya perlu mengucapkan sepatah kata, mereka akan segera maju dan bertarung. Cukup. Ekspresi Dongfang Changjin tenggelam dan dia mengirim Sui ekspresi jelek. Sui, bertahun-tahun yang lalu kamu kalah di tangan nonaku dan sekarang kamu mencari kesempatan lain. Maaf, tapi keluarga Dongfang tidak akan pernah memberimu kesempatan itu. Sui pernah menjadi murid yang langka, terutama yang disukai dan selalu bangga sampai-sampai sangat sombong. Tapi harga dirinya hancur di ujian ilahi, dan orang yang bertanggung jawab untuk itu adalah Dongfang Yu. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan kebencian? Bahkan setelah kematian wanita itu tidak memadamkan kemarahan di hatinya. Bahkan sekarang dia menemukan perwakilan keluarga Dongfang dan akan selalu mendorong murid-murid Ordo Kedokteran untuk memulai pertarungan dengan mereka di ujian ilahi. Sebenarnya bahkan dengan fakta bahwa keluarga Dongfang tidak memiliki banyak murid yang luar biasa, mereka seharusnya tidak berada di peringkat terakhir. Ini semua karena permusuhan dari Ordo Kedokteran yang menyebabkan keluarga Dongfang akhirnya tersingkir dari saat mereka naik ke atas panggung. Ayo pergi. Guru Woyun memelototi Sui dengan dingin. Dia mengabaikan wajahnya yang pucat dan dengan tenang bertanya. Aku ingin tahu apakah kamu ingat seseorang bernama Wei Yi. Suatu hari kalian semua akan membayar untuk apa yang telah kalian lakukan padanya. Dia kemudian pergi tanpa pandangan kedua. Wajah Sui berubah dari hijau menjadi putih dan kemudian dari putih menjadi hijau lagi, saat dia menatap sosok Guru Woyun dengan ekspresi jelek di wajahnya. Wei Yi, bagaimana aku bisa melupakannya? Apakah wanita itu kembali lagi? Dia berpikir. Tidak, aku tidak akan mengizinkannya kembali ke Ordo Kedokteran. Jika tidak, dosa-dosa yang Tuan dan aku telah lakukan akan terungkap. Jika itu terjadi, orang tua yang melindungi Wei Yi pasti akan berdiri. Wei Yi. Rong Yue mengerutkan alisnya yang ramping. Bukankah dia pengkhianat yang berada di balik kematian tuan tua dan orang yang mencuri harta karun kedokteran? Hanya seorang pengkhianat? Aku tidak mengerti mengapa wanita ini tanpa malu-malu menyebut namanya, pikirnya. Tidak ada satu orang pun di seluruh Ordo Kedokteran yang belum pernah mendengar tentang bagaimana Tuan terdahulu mengetahui tentang ambisi liar Wei Yi dan telah merencanakan untuk memberikan harta karun kedokteran kepada tuanku sendiri. Tuan Ordo Kedokteran saat ini, siapa yang mengira bahwa Wei Yi telah memendam kebencian yang besar di dalam hatinya, dan kemudian menyebabkan kematian tuan tua sebelum mencuri harta karun kedokteran. Kemudian dia menghilang tanpa jejak. Aku tidak pernah membayangkan bahwa dia akan muncul kembali. Karena itu, aku sebagai murid dari Ordo Kedokteran, harus membereskan ini. Pada saat ini tidak ada yang memperhatikan bahwa seorang wanita berpakaian putih di antara kelompok murid Ordo Kedokteran
sedang memperhatikan arah di mana Guru Woyun telah pergi dan benar-benar terpesona. Segera, dia sadar kembali dan perlahan menghilang ke kerumunan. Nona Gu. Dongfang Changjin akhirnya menyusul Guru Woyun. Dia tersenyum dan menghela nafas. Sui berselisih dengan ibumu di masa mudanya, dan dikalahkan oleh ibumu di ujian ilahi. Karena itu dia selalu memendam kebencian di dalam hatinya, dan berusaha keras untuk menimbulkan masalah bagi keluarga Dongfang. Penatua Changjin. Guru Woyun tersenyum tenang, dan berbalik ke arah wanita yang lebih tua di sebelahnya. Berapa lama lagi sampai ujian ilahi secara resmi dimulai? Setengah bulan. Setengah bulan, Guru Woyun tersenyum. Aku akan membantu meningkatkan kekuatan anggota keluarga Dongfang dalam waktu setengah bulan. Dan aku juga akan melakukan sesi pelatihan dalam melawan iblis. Tentu saja, pada akhirnya aku mungkin perlu mengeluarkan beberapa orang dan mencari penggantinya. Aku ingin tahu, apakah ada yang keberatan? Tidak. Datang jawaban kolektif dari para murid. Sekarang mereka memasuki wilayah 3 otoritas besar untuk menyelesaikan pertarungan dalam satu nafas. Selama mereka bisa mengalahkan Ordo Obat yang arogan, mereka tidak akan keberatan bahkan jika itu berarti mengganti anggota yang lebih lemah di antara mereka sendiri. Baik. Kilatan melintas di matanya. Kalau begitu mari kita masuk ke kota awan. Mulai hari ini aku akan menenggelamkan kalian dalam pelatihan. Aku tidak hanya ingin kalian menang, aku ingin membuatnya sedemikian rupa sehingga tidak ada seorang pun di dunia yang berani memandang rendah keluarga Dongfang lagi, dan tidak ada yang berani menghina ibuku, Dongfang Yu. Kata-kata ini membangkitkan semangat juang di banyak murid. Semua mata mereka sekarang dipenuhi dengan vitalitas perang, resolusi mereka mutlak. Nona Gu, bolehkah aku bertanya, orang yang Anda cari sebagai pengganti berasal dari mana? Dongfang Changjin mengerutkan alisnya saat dia bertanya. Guru Woyun mengangkat alis. Anggota dari Balai 100 Ramuan. Saat ini tidak ada yang tahu bahwa Sekte Iblis adalah kekuatan milik Guru Woyun, jadi dia hanya bisa menyebut Balai 100 Ramuan saja. Yang terpenting, Balai 100 Ramuan dulunya milik keluarga Dongfang, jadi tidak ada salahnya mengirim anggota Balai 100 Ramuan untuk berpartisipasi dalam ujian. Dongfang Changjin mengendurkan alisnya dan tersenyum. Nona Gu, karena kamu adalah pemimpin tim ini, semuanya akan sesuai dengan pengaturanmu, kami tidak akan keberatan. Selanjutnya, semua ini demi kemenangan, mereka tidak mungkin keberatan. Baik, Guru Woyun menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, ayo segera naik Pegasus dan pergi ke kota awan. Hanya ada waktu setengah bulan yang tersisa sampai peluncuran resmi ujian ilahi. Dalam setengah bulan, semua kekuatan yang berpartisipasi akan tiba. Beberapa datang lebih awal untuk menghadiri pameran dagang yang diadakan sebelum ujian. Pameran dagang ini tidak seperti pameran dagang rata-rata di dunia sekuler. Karena yang pertama tiba adalah para pembudidaya kuat yang merupakan bagian dari 3 otoritas besar. Jika ada yang ingin mendapatkan harta karun, pameran dagang ini akan menjadi saluran penting untuk melakukannya. Di sini ada beberapa harta yang tidak bisa ditukar, bahkan dengan seluruh negara.
Senja, cahaya bulan yang sejuk bersinar dari langit, dan menyelimuti kota yang bising. Di pusat kota, gubernur kota, yang mengenakan jubah bordir, berjalan perlahan di depan mata orang banyak. Dia menyikat jubahnya dan duduk dengan senyum bermain di wajahnya yang tampan. Dia kemudian mengangkat suaranya dan berbicara dengan cara yang heroik. Selamat datang di kota awan, tidak lama lagi, ujian ilahi yang diadakan oleh 3 otoritas besar akan dimulai. Aku yakin kalian semua tahu, sebelum ujian dimulai, kita akan mengadakan pameran dagang besar. Oleh karena itu, kalian dapat mengeluarkan harta kalian dan menggunakannya untuk ditukar dengan harta lainnya. Semua orang yang hadir telah tiba lebih awal untuk pameran dagang, sehingga setelah mendengar pengumuman gubernur, semua orang ingin melihatnya. Mereka sangat ingin tahu, berapa banyak harta langka yang akan muncul di pameran dagang. Sui menarik napas dalam-dalam, dan berbicara dengan ekspresi serius di wajahnya. Aku mendengar bahwa buah roh suci akan muncul di pameran dagang ini. Sekarang kamu berada di ambang terobosan. Mengkonsumsi buah roh suci ini pasti akan memungkinkanmu untuk menerobos dengan mudah, jadi kita harus memilikinya apapun yang terjadi. Begitu Rong Yue mendapatkan terobosannya, peluang mereka untuk memenangkan ujian akan sangat meningkat. Rong Yue tersenyum acuh tak acuh. Jangan khawatir Penatua Sui, lagi pula aku tidak pernah melupakan apapun yang ingin kumiliki, kali ini tidak berbeda. Setelah pengumuman gubernur kota, perjamuan pun dimulai. Para pemimpin dari setiap organisasi yang kuat mulai mencari orang untuk diajak berbicara. Tentu saja, sebagai organisasi yang terkenal dengan keahlian medisnya, Ordo Kedokteran dikelilingi oleh banyak orang. Sebaliknya, lingkungan keluarga Dongfang tampak agak kosong. Bukankah itu anggota keluarga Dongfang? Tiba-tiba sebuah suara penuh kejutan terdengar, dan seorang pemuda diikuti oleh sekelompok pria menuju keluarga Dongfang. Matanya yang tampak arogan menyapu kerumunan sebelum akhirnya mendarat di wanita di belakang Dongfang Changjin. Linlang, prospek apa yang kamu miliki dalam mengikuti keluarga Dongfang? Mengapa tidak datang ke keluarga Guku? Aku jamin kami dapat meningkatkan kekuatanmu 1 tingkat. Linlang sangat marah sehingga wajahnya menjadi pucat. Dia mengejek dan memalingkan wajahnya, tidak lagi melirik ekspresi vulgar pemuda itu. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Guling menatap wajah kecil Linlang yang marah, dan berkata, kamu harus tahu bahwa aku telah mengejarmu untuk waktu yang sangat lama. Jika kamu datang ke keluarga Guku, aku dapat memberimu pelatihan terbaik, berbeda dengan keluarga Dongfang. Di sini untuk berpartisipasi dalam ujian ilahi, tidak ada satupun jenderal bela diri di barisan kalian. Apakah kalian semua berniat untuk gagal pada tantangan pertama seperti yang terakhir kali? Kamu. Linlang mengepalkan tinjunya saat matanya terbakar amarah. Saat dia hendak berbicara, Dongfang Changjin menyela mereka. Cahaya dingin melintas di matanya, saat Dongfang Changjin menjawab tanpa emosi. Tuan muda dari keluarga Gu, kamu terlalu khawatir. Murid-murid keluarga Dongfang baik-baik saja. Kamu tidak perlu ikut campur dalam urusan kami. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Para pria,
Setelah melihat cara yang tidak sopan di mana wanita yang lebih tua berbicara dengan tuan muda mereka, segera menegurnya. Ini adalah keberuntungan wanita ini karena mendapatkan bantuan tuan mudaku. Ketidaktahuan seperti itu, apakah keluarga Dongfang masih berpikir bahwa kalian akan tetap abadi? Lihatlah tingkat kekuatanmu saat ini. Begitu dua kaisar bela diri dari keluarga Dongfang meninggal, siapa yang akan melindungimu? Tentu saja, jika kamu diam-diam menawarkan layananmu kepada keluarga Gu, mungkin hidupmu akan terjaga. Kamu berpikir bahwa kamu masih keluarga Dongfang dari tahun-tahun yang lalu. Keluarga Dongfang telah kehilangan seorang jenius seperti Dongfang Yu, dan akan segera menuju kejatuhannya. Namun tuan muda dari keluarga Gu telah menembus ke jajaran raja bela diri tingkat tinggi. Aku rasa keluarga Dongfang tidak akan pernah memiliki siapapun dengan hadiah seperti itu dalam hidup ini. Memang, keluarga Dongfang hanya memiliki satu jenius, Dongfang Yu. Meskipun bakat Dongfang Saus tidak buruk, tetapi jika dibandingkan dengan kemampuan Dongfang Yu, perbedaannya sangat besar. Selain itu, mereka telah lama mendengar berita bahwa kekuatan Dongfang Saus tetap diblokir pada peringkat raja bela diri tingkat tinggi, dan dia mungkin tidak akan mampu memecahkan kemacetan dalam 10 tahun. Tuan muda mereka di sisi lain, telah mencapai tingkat raja bela diri dalam setahun. Oleh karena itu, bagaimana keluarga Dongfang bisa dibandingkan dengan itu? Lalu aku berterima kasih Tuan muda Gu, atas kemurahan hatimu. Dongfang Changjin tersenyum dingin. Namun aku khawatir hari seperti itu tidak akan datang untuk keluarga Dongfang. Dunia telah mendengar tentang terobosan Nyonya Lan menjadi kaisar bela diri tingkat tinggi, tetapi tidak mendengar tentang terobosan yang konsisten di antara para pembudidaya keluarga Dongfang, dan tuan mudanya telah mencapai pangkat kaisar bela diri. Pada saat mereka mengetahui tentang ini, ujian ilahi sudah berakhir. Aku tentu berharap demikian. Guling tersenyum menghina, dan dengan sedih mengamati Lin Lang yang bersembunyi di belakang Dongfang Changjin, dia mengerucutkan bibirnya. Lin Lang, kamu tahu apa yang menanti kita di tantangan pertama? Biasanya keluarga Dongfang akan tersingkir di tantangan pertama. Jika kamu ingin mencapai tantangan kedua dengan lancar, cari aku di kamar tidurku malam ini. Dia tertawa ketika dia berbalik dan pergi. Implikasi di balik kalimat terakhir itu menyebabkan wajah Lin Lang menjadi sangat merah. Murid-murid keluarga Dongfang lainnya menggosok-gosokkan tinju mereka, ingin sekali berkelahi. Ini hanyalah tampilan intimidasi yang tidak dapat ditoleransi. Apa hebatnya keluarga Gu? Murid muda yang paling kuat hanyalah raja bela diri tingkat tinggi. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang membuat mereka begitu senang. Bukan tempat mereka untuk membuat komentar yang tidak masuk akal tentang keluarga Dongfang, dan dia ingin menggertak Lin Lang. Dia sama sekali tidak menganggap penting kita. Dia hanya akan berani mengeluarkan serentetan omong kosong ini di kota awan. Jika ini di tempat lain, dia tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun. Baik. Dongfang Changjin mengerutkan alisnya, saat dia menyapu pandangannya ke setiap wajah murid Dongfang yang siap untuk berkelahi. Kekuatan Guling memang kuat. Selain itu, untuk bisa menjadi raja bela diri tingkat tinggi di usia yang begitu muda, memang memberinya hak untuk mondar-mandir dan pamer. Jika kalian tidak bisa menelan cara dia berbicara, maka kalahkan dia di ujian ilahi. Lin Lang mengertakkan gigi, tidak mengatakan apa-apa lagi.
Selama bertahun-tahun dia harus menanggung penghinaan dari Guling setiap kali selama ujian ilahi. Sayangnya kekuatannya tidak sebanding dengannya, dan dia hanya bisa memilih untuk mentolerirnya. Aku harus bisa melampaui dia pikir. Mata Linlang mengeras dengan tekad pada pikiran itu. Dia harus melampauinya tidak peduli apa. Kalau tidak, dia akan selamanya hidup dengan penghinaannya. Xiao Yun, kue-kue ini enak, apakah kamu mau mencobanya? Sejak awal Qian Bei sepertinya tidak menyadari pertengkaran itu. Dia dengan hati-hati mengangkat kue ke bibir Guruo Yun, saat matanya dipenuhi dengan senyum puas. Di matanya, bahkan alam semesta yang tak terbatas, tidak dapat dibandingkan dengan kebahagiaan di setiap binar dan senyumnya. Namun Guruo Yun tidak bisa mengerti mengapa, tetapi dia sepertinya merasakan sepasang mata yang dipenuhi dengan kebencian iri, yang menatap tajam ke arahnya. Tapi ketika dia berbalik tatapan itu menghilang, jadi dia dengan cepat menarik kembali pandangannya, dan menelan kue yang Qian Bei angkat ke bibirnya. Di sudut gelap, seorang wanita berpakaian putih dengan dingin mengawasi setiap gerakan Qian Bei. Kecemburuannya seperti 10.000 semut yang memanjat di seluruh hatinya. Dia berharap dia bisa menusuk tengkorak Guruo Yun 100 kali, tapi dia menggertakkan gigi dan menekan impulsnya. Guruo Yun, dia tidak datang dengan keluarga Xia, tetapi mengikuti tim keluarga Dongfang sebagai gantinya. Tidak heran keluarga Dongfang benar-benar menentangku. Tampaknya mereka memiliki hubungan yang tak tergoyahkan dengan Guruo Yun. Si Yun mencibir, dan berbicara dengan penuh kebencian. Guruo Yun ini benar-benar kutukan, dia telah menyebabkan begitu banyak kerusakan padaku dan pada tingkat yang tragis. Setidaknya beberapa kebaikan datang dari bencanaku, karena secara tidak sengaja aku bertemu seseorang dari Sekte Roh. Selama aku memiliki anak laki-laki konyol yang menari di telapak tanganku, dia pasti akan membunuh Guruo Yun untukku. Dan pengadilan ini akan menjadi tempat kematiannya. Guruo Yun, jadi bagaimana jika kamu seorang jenius? Bagaimana kamu akan menentang Sekte Roh dengan kekuatanmu? Bahkan jika kakakmu adalah pewaris Sekte Roh, sayangnya sekarang dia tidak dapat muncul. Sebelum dia muncul, kamu sudah mati. Dan dia akan mati di tanganku, dia pikir. Senyum Si Yun tumbuh semakin menakutkan dan menyeramkan. Pada saat ini, dia ingat bagaimana dia telah jatuh dari statusnya sebagai peri yang bermartabat, ke dalam kemiskinan seperti itu. Jika bukan karena wanita ini, dia tidak mungkin menjadi gelandangan. Saat Si Yun menggertakkan giginya karena marah, Leng Yanfeng mengawasinya dari belakang, dengan matanya yang penuh tekad. Selama itu adalah sesuatu yang diinginkan saudari junior Si Yun, aku akan memenuhinya untuknya, dia berpikir dalam hati. Bahkan jika dia berjalan di jalan yang salah, aku akan membantunya di sepanjang jalan. Semua ini karena dia telah menarikku keluar dari kegelapan sekali, tangannya yang menyelamatkanku. Karena itu, aku tidak akan menyesal bahkan jika aku harus menyerahkan seluruh hidupku padanya. Perjamuan tidak berlangsung lama, dan segera berakhir. Namun saat Guruo Yun dan yang lainnya akan beristirahat di penginapan mereka di Wisma,
mereka disambut oleh tamu yang tidak dikenal. Guru Woyun mengerutkan kening, saat dia menatap wanita yang mengenakan jubah putih di depannya. Aku tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan ordo kedokteran, apa urusanmu denganku? Sepotong kain putih menutupi wajah wanita itu, dan tidak ada yang bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia tampak membawa dirinya dengan cara yang manis, adil, dan anggun. Gerakannya halus, dan mudah untuk membayangkan bahwa wajah cantik tersembunyi di bawah kain putih itu. Aku di sini untuk menanyakan sesuatu, apakah Wei Yi bersamamu sekarang? Guru Woyun mengangkat alis. Itu benar, Wei Yi bersamaku. Betulkah? Suara wanita itu berubah gembira. Aku belum memperkenalkan diri, namaku Wu Yue, murid Nan Xiao. Wei Yi dapat dianggap sebagai seniorku. Nan Xiao adalah satu-satunya putri dari Tuan Ordo Kedokteran sebelumnya, dan adik perempuan Wei Yi. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Wei Yi dipaksa untuk menyerahkan perbendaharaan kedokteran, Nan Xiao lah yang telah membahayakan nyawanya sendiri, dan diam-diam mengeluarkannya dari penjara. Jika bukan karena Nan Xiao, Wei Yi mungkin akan mati di tangan pasangan menyedihkan itu. Jadi setelah mendengar nama Nan Xiao, Guru Woyun merasakan hatinya bergerak, dan bertanya, "Kamu murid Nan Xiao? Bolehkah aku tahu, mengapa kamu tidak berani menunjukkan wajahmu kepadaku?" Wu Yue gemetar, dia tampak ragu-ragu, tetapi pada akhirnya sepertinya membuat keputusan. Dia perlahan-lahan meletakkan satu tangan di atas kain, dan dengan lembut melepaskannya. Setelah melihat wajah di balik kain putih itu, senyum Guru Woyun yang semula tenang berubah drastis. "Inilah mengapa aku tidak ingin bertemu denganmu dengan wajah asliku." Wu Yue tersenyum pahit. "Aku tahu bahwa kamu adalah musuh Si Yun dari Sekte Pemurnian Senjata, dan seperti yang kamu lihat, wajahku persis seperti dia. Itu benar. Jika seseorang mengabaikan bekas luka besar yang mengalir di wajahnya, wanita ini pada dasarnya terlihat seperti Si Yun. Tapi Guru Woyun tahu bahwa dia bukan Si Yun. Tidak hanya ada perbedaan besar antara aura mereka, wanita di depannya juga tidak membawa rasa nyaman yang familiar itu. Seni bela diri yang dipraktikkan Si Yun memungkinkannya mengeluarkan aura lembut dan menenangkan, tetapi orang di depannya tidak memiliki perasaan itu. "Apa hubunganmu dengan Si Yun?" Guru Woyun mengerutkan kening, saat dia bertanya. Wu Yue tersenyum pahit. "Nama asliku adalah Si Yue, tuanku telah mengubah namaku menjadi Wu Yue. Si Yun adalah saudara kembarku, namun sejak kami masih muda, aku selalu lebih kuat daripada dia. Aku tidak tahu bagaimana itu terjadi, tetapi dia menerima teknik baru, dia menyerap kekuatan spiritualku dan akhirnya meningkatkan kekuatannya sendiri. Dia tidak suka memiliki seseorang yang persis seperti dia, dan percaya bahwa hanya penampilannya saja yang layak dianggap sebagai orang nomor satu di bawah langit. Jadi dia menghancurkan wajahku dan memenjarakanku di penjara bawah tanah, memberitahu seluruh dunia bahwa aku telah mati. Setiap hari dia akan datang dan menyiksaku, pada akhirnya aku berpura-pura mati untuk melarikan diri. Aku dilemparkan ke dalam kuburan tak bertanda. Untungnya tuanku kebetulan lewat dan menyelamatkanku." Guru Woyun terdiam, sejujurnya dia benar-benar terkejut dengan kata-kata Wu Yue. Dia tidak pernah berpikir bahwa Si Yun memiliki saudara kembar identik,
wahyu ini membutuhkan waktu lama baginya untuk mencernanya. Apakah Tuan Sekte dari Sekte Pemurnian Senjata tahu tentang masalah ini? Dia bertanya setelah jeda yang lama dan melankolis. Wu Yue menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Jadi bagaimana jika dia tidak tahu dan bagaimana jika dia tahu? Pria itu hanya mengutamakan keuntungan. Si Yun lebih kuat dariku, mengapa dia mencari keadilan demi diriku? Sekte Pemurnian Senjata kini telah dihancurkan dan keberadaan pria itu tidak diketahui. Aku tidak perlu mengatakan apapun padanya. Sekarang aku hanya memiliki tuanku dalam hidupku, Nona Gu. Jika kamu kebetulan melihat bibi senior Wei, kamu harus memberitahunya bahwa tuanku berada dalam situasi yang sangat sulit sekarang. Orang-orang itu memeras otak mereka untuk mencari cara melakukan sesuatu padanya. Aku benar-benar berharap bibi senior Wei dapat membantunya. Ini adalah ujian ilahi, di mana banyak organisasi kuat berkumpul bersama. Bibi senior Wei mungkin bahkan menyelinap untuk ikut bersenang-senang, pikirnya. Ini adalah motifnya yang sebenarnya dalam mengikuti tim Ordo Kedokteran ke Kota Awan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan seseorang yang mengenal bibi seniornya daripada bibi seniornya sendiri. Itu bagus juga, selama berita itu sampai ke bibi senior, itu sudah cukup, pikirnya. Wu Yue. Guru Woyun bangkit dari tempat duduknya, dan berkata, besok aku akan mengirim seseorang untuk memanggil Wei Yi ke Kota Awan. Kamu dapat mengikutinya, kamu dapat berbicara dengannya secara langsung. Namun dengan kehadiranmu, aku tidak tahu apakah anggota lain dari Ordo Kedokteran akan mencarimu atau tidak. Jangan khawatir Nona Gu, aku bukan peserta ujian, bahkan jika aku pergi, anggota Ordo Kedokteran tidak akan banyak bicara. Setelah mendengar bahwa Wei Yi akan segera tiba, mata Wu Yue berbinar dan dia menjawab dengan tergesa-gesa. Baiklah, kalau begitu temui aku besok. Guru Woyun tidak bisa berkata apa-apa lagi setelah itu, dan menguap, terlihat sedikit lelah. Melihat ini Wu Yue tidak berlama-lama lagi, dia menyatukan tinjunya dan membungkuk. Terima kasih Nona Gu, aku akan pergi. Dia kemudian berbalik dan pergi, menutup pintu kamar Guru Woyun saat dia keluar. Di bawah langit yang indah dan diterangi cahaya bulan, di sepanjang jalan yang sepi, seorang wanita berpakaian putih, yang wajahnya ditutupi oleh kain putih, secara tidak sengaja menyentuh bahu Leng Yanfeng. Perasaan aneh mengelilingi hatinya dan dia tidak tahu mengapa. Leng Yanfeng mengerutkan alisnya dan mengalihkan pandangannya ke arah sosok yang perlahan menghilang dengan jubah putih salju di bawah sinar bulan. Perasaan aneh sepertinya menguasai hatinya. Tunggu. Bahkan Leng Yanfeng tidak bisa mengerti, mengapa dia memanggil orang asing di jalanan. Wanita itu berhenti di langkahnya, dan dengan tenang menjawab tanpa menoleh. Apakah kamu membutuhkan sesuatu Tuan? Pernahkah kita bertemu sebelumnya? Leng Yanfeng terdiam setengah ketukan, sebelum bertanya sambil menatap bayangan Wu Yue. Wu Yue tersenyum dan menjawab dengan suara paling tenang. Tidak. Dia kemudian buru-buru pergi dan menghilang dari pandangan,
meninggalkan Leng Yanfeng terpesona dan linglung. Perasaan ini terlalu mirip dengan apa yang aku rasakan dari tubuh adik perempuan Si Yun bertahun-tahun yang lalu, pikirnya. Siapa wanita ini? Tenggelam dalam pikiran, alis Leng Yanfeng sangat berkerut. Dia memutuskan untuk tidak pernah membiarkan siapapun mempengaruhi posisi adik perempuan Si Yun di dalam hatinya. Pameran dagang adalah acara paling megah di Kota Awan. Setiap tahun, banyak pembudidaya yang terampil akan memajang harta berharga mereka di sebuah kios untuk dilihat semua orang. Jika si barter kebetulan memiliki harta karun yang kebetulan diminati oleh si penjual, maka perdagangan akan dimulai. Pada saat ini di tengah alun-alun Kota Awan, Linlang menatap dengan rasa ingin tahu pada kucing di lengan Guru Oyun, dan berkedip. Ini karena dia sebelumnya melihat harimau putih besar berubah menjadi kucing kecil ini di depan matanya. Hanya ada satu jenis binatang spiritual yang memiliki kemampuan untuk berubah bentuk sesuka hati, binatang spiritual legendaris yang memiliki darah binatang ilahi yang mengalir di nadi mereka. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ini akan menjadi seperti rumor yang beredar. Nona Gu memang memiliki binatang ilahi yang berani dan kuat di tangannya. Selama dia ada, keluarga Dongfang tidak mungkin kalah dalam ujian kali ini. Setelah melihat pameran perdagangan ini, kalian semua akan ditempatkan di bawah pelatihan selama setengah bulan. Jadi jika kalian melihat senjata yang kalian anggap cocok dengan kalian, carilah sesuatu untuk ditukar dengannya, itu akan sangat berguna untuk pelatihan kalian nanti. Saat dia berbicara, mata kelompok itu berbinar, dan mereka mulai melihat sekeliling, mencari di antara senjata di sekitar mereka. Tiba-tiba kilatan jubah putih menarik perhatian Guru Oyun, dan senyum dingin terbentuk di sudut bibirnya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi kepada Linlang dan yang lainnya, saat dia mulai berjalan menuju arah tertentu. Qian Bei yang telah berjalan di sisinya, mengejarnya juga. Di sebuah kios yang tidak mencolok, seorang lelaki tua dengan mata tertutup tetap tidak bergerak seperti gunung. Dia bahkan tidak repot-repot melihat wanita yang berdiri di depan kiosnya. "Permisi Tuan." Seorang wanita di sebelah Rong Yue menahan amarahnya dan berkata, "Kami dari Ordo Kedokteran, dan ini adalah murid dari Tuan Ordo kami, namanya Rong Yue, dan dia juga jenius nomor 1 di Ordo Kedokteran. Bisakah kamu menjual buah ini kepada kami?" Ketika dia selesai berbicara, lelaki tua itu akhirnya membuka matanya. Dia mengangkat kelopak matanya dan berkata, "Ini tidak untuk dijual. Kamu..." Wajah wanita itu sangat berubah dan setiap wajahnya dipenuhi amarah. Tepat saat dia akan melampiaskan kekesalannya yang luar biasa, sebuah tangan mewah dan seputih giok terulur padanya, mencegah impulsnya. Baru kemudian wanita itu tenang. Apapun situasinya, ini masih merupakan bagian dari Kota Awan dan bukan tempat lain. Tidak semua yang diinginkan Ordo Kedokteran dapat diperebutkan sesuka hati. Tapi lelaki tua ini tentu saja tidak tahu apa yang baik untuknya. Saudari junior Rong Yue hanya ingin memiliki buah roh suci ini dari kebaikan hatinya sendiri. Namun dia bertindak sangat tidak masuk akal, pikirnya.
Penatua Jiu, maukah kamu menukarkan buah roh suci ini denganku? Aku, Rong Yue, akan menyetujui apapun yang kamu inginkan. Penatua Jiu, mendengar cara Rong Yue baru saja berbicara kepada pria itu, ekspresi wajah wanita itu, yang awalnya penuh dengan penghinaan dengan maksud untuk memberi pelajaran pada pria tua itu, sangat berubah. Dia menggigit bibirnya dengan paksa dan menutup mulutnya. Tampaknya lelaki tua yang tampak tidak mencolok ini sebenarnya adalah Penatua Jiu dari pengadilan neraka. Jika dia menyinggung pengadilan neraka, bahkan Tuan Ordo pun tidak bisa menyelamatkannya. Gadis kecil, kamu tentu sangat tajam. Kamu benar-benar mengenali orang tua yang lemah ini. Pria tua itu tersenyum dingin dan jubah kuningnya berkibar lembut tertiup angin. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang sedingin es. Karena kamu bisa mengenaliku gadis kecil, maka aku akan memberimu kesempatan. Kamu ingin buah roh suci ini? Sangat sederhana. Tunjukkan padaku sesuatu yang akan menggerakkan hatiku. Rong Yue mengerutkan kening dengan ketidakpedulian. Sejujurnya dia telah menerima berita bahwa buah roh suci akan muncul di pameran dagang. Tetapi dia tentu tidak menyangka bahwa Penatua Jiu dari pengadilan neraka akan menjadi orang yang memajangnya. Pengadilan neraka adalah bagian dari 3 otoritas besar dan memiliki hubungan yang tegang dengan alam abadi di masa lalu. Ordo Kedokteran, bagaimanapun telah mencoba untuk membangun hubungan yang baik dengan alam abadi. Tampaknya mendapatkan buah roh suci bukanlah hal yang mudah saat ini. Penatua Jiu, mungkin kamu bisa menyebutkan suatu benda, selama nilainya sama dengan buah roh suci, aku akan mendapatkannya untukmu apapun yang terjadi. Penatua Jiu tersenyum dingin. Aku pernah mendengar bahwa Ordo Kedokteran mendedikasikan dirinya untuk kemajuan keterampilan pengobatan. Secara kebetulan, aku menderita penyakit lama. Jika kamu dapat menyembuhkanku dari penyakitku, maka buah roh suci ini akan menjadi milikmu. Penatua Jiu, apakah kamu bercanda denganku? Rong Yue tersenyum dan berkata, Tuan Ordo sebelumnya telah memberimu diagnosisnya bertahun-tahun yang lalu. Pembuluh darahmu tersumbat Penatua Jiu, dan tidak ada kekuatan yang dapat mengalir ke sistemmu. Jika bahkan Tuan Ordo tidak dapat menyembuhkanmu, bagaimana mungkin aku punya kesempatan? Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka kamu bisa menyingkir. Jangan menghalangi perdaganganku dengan orang lain. Penatua Jiu menjadi sangat kesal setelah mendengar jawabannya. Berdasarkan posisinya sebagai penatua pengadilan neraka, alasan mengapa dia bergabung dengan pameran perdagangan adalah untuk menggunakan buah roh suci untuk membujuk seorang kultivator yang kuat untuk menyembuhkan penderitaannya. Jika aku tetap dalam keadaan ini, tidak dapat menerobos, umurku mungkin berakhir hanya dalam 2 tahun, dia pikir. Karena dalam keadaan daratan saat ini, mereka tidak bisa kehilangan kaisar bela diri lagi. Jika tidak, mereka tidak akan bisa lagi menahan infiltrasi roh iblis. Rong Yue marah dengan kata-kata Penatua Jiu. Dia terhalang oleh posisi terhormat Penatua Jiu, sehingga dia dengan paksa menekan amarahnya dan diam-diam berdiri di samping, tersenyum dingin pada orang yang lewat. Aku pasti ingin melihat apakah ada yang benar-benar dapat menyembuhkan penderitaannya, dia pikir. Buah roh suci, 3 kata itu jatuh dengan jelas ke telinga Yunyao. Matanya berbinar segera dan dia dengan cepat mengangkat kepalanya.
Tatapannya akhirnya mendarat di buah yang tidak mencolok yang ada di kios Penatua Jiu. Buah roh suci dianggap sebagai benda suci bagi seorang kultivator, namun jika pembudidaya ingin mengkonsumsinya, terlebih dahulu harus diolah dengan baik. Meski begitu, seseorang hanya bisa mengaktifkan setengah dari efeknya. Sebenarnya buah roh suci secara khusus disiapkan untuk binatang spiritual. Selain itu, buah roh suci yang belum matang bahkan dapat menyebabkan pertarungan sampai mati di antara binatang buas. Dia tidak menyangka dapat menemukan harta karun seperti itu di sini. Xiao Yun, buah roh suci ini dapat membantu mengangkat kucing kecil ini ke dalam jajaran kaisar bela diri, kata Qian Bei sambil menoleh ke arah Gu Ruoyun. Kamu adalah kucing kecil, semua anggota keluargamu adalah kucing kecil, Yu Nyao mengutuk diam-diam. Jika bukan karena keingintahuannya terhadap pameran perdagangan ini, dia tidak akan pernah menyamar seperti ini. Jika dia muncul dalam bentuk White Tiger, dia pasti akan menimbulkan sensasi besar, jadi dia tidak punya pilihan selain menyamar sebagai kucing. Gu Ruoyun dengan lembut mengangkat alis. Buah roh suci ini tentu saja merupakan harta yang langka. Dengan bantuan ini, kekuatan Bao Bao dan Yu Nyao akan sangat meningkat. Hanya satu buah roh suci yang akan matang setiap 10.000 tahun, oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengabaikan nilainya yang besar. Namun buah roh suci tidak terlihat jauh berbeda dari buah pada umumnya, karena itu tidak banyak yang bisa mengidentifikasinya sama sekali. Tapi apa yang tidak diharapkan Gu Ruoyun adalah bahwa seseorang dari ordo kedokteran benar-benar tahu tentang buah roh suci. Jika kamu suka, aku bisa mengambilnya untukmu. Qian Bei menundukkan kepalanya ke arah gadis muda di sebelahnya, dan berbicara seolah-olah itu semudah makan atau minum segelas air. Jika dia menginginkan sesuatu, lupakan satu buah roh suci, dia akan merebut seluruh daratan demi dia. Gu Ruoyun menggelengkan kepalanya. Xiao Ye, kita adalah warga negara yang baik, tidak perlu menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah kita. Meskipun kedua belah pihak sengaja merendahkan suara mereka, dengan peringkat kultivasi Penatua Jiu, bahkan dengungan lembut nyamuk bisa mencapai telinganya. Jadi setelah mendengar percakapan tak tahu malu pasangan itu, sudut bibir Penatua Jiu berkedut keras. Dia harus mengambil napas dalam-dalam untuk mencegah dirinya pingsan karena marah. Warga negara yang baik. Apakah warga negara yang baik dengan santai membuka mulut mereka untuk merebut harta orang lain? Jika mereka adalah warga negara yang baik, maka mungkin orang yang tidak tahu malu sekarang telah punah dari seluruh daratan. Dia berpikir dengan marah. Namun Penatua Jiu mengarahkan pandangannya pada kucing putih kecil di lengan Gu Ruoyun. Sebuah cahaya aneh melintas di matanya dan pergi secepat cahaya itu datang. Dia berkata, "Kalian berdua, apakah kalian tertarik dengan harta karunku?" Gu Ruoyun mengusap dagunya, dan tersenyum. "Beberapa waktu yang lalu kamu menyebutkan bahwa kamu bersedia memberikan buah roh suci ini kepada siapa saja yang dapat menyembuhkan penyakit kronismu. Apakah itu benar?" Buah roh suci, orang yang lewat di sekitar Gu Ruoyun tidak bisa menahan diri untuk berhenti di langkah mereka setelah mendengar kata-katanya. Mereka menatap heran ke arah Gu Ruoyun saat mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Buah roh suci, mungkinkah buah itu sebenarnya adalah buah roh suci yang mistis?
Buah roh suci, dikatakan bahwa setelah dikonsumsi dapat meningkatkan kekuatan seorang kultivator beberapa tingkat secara berurutan. Tidak diketahui apakah itu benar atau tidak. Bukankah itu anggota keluarga Dongfang? Mereka ingin mendapatkan buah roh suci. Tapi niat mereka cukup normal, tanpa bantuan buah roh suci mereka tidak mungkin bisa melewati ujian. Dengan bantuan buah roh suci, mereka mungkin memiliki peluang. Kerumunan mulai berbisik ke telinga satu sama lain, dan berdiskusi dengan tergesa-gesa di antara mereka sendiri. Namun Guru Woyun yang berada di tengah pusaran diskusi, hanya menunjukkan senyum tenang di wajahnya saat dia melihat dengan tenang ke arah lelaki tua yang berdiri di belakang kios. Orang tua itu tersenyum dingin. "Aku memiliki penyakit, dan pembuluh darahku tersumbat, karena itu aku tidak dapat berkultivasi. Jika kamu dapat menyembuhkanku, aku akan memberikan buah roh suci ini kepadamu. Bagaimana tentang itu?" Mendengar ini wanita berjubah putih di sebelah Rong Yue mencibir, saat dia memelototi Guru Woyun dengan jijik dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Gadis kecil, bahkan jika kamu ingin melawan ordo kedokteran kami, kamu mungkin harus memeriksa kemampuanmu sendiri terlebih dahulu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan dapat menyembuhkan penyakit yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh Tuan Ordo kami?" Kerumunan yang sudah berisik menjadi semakin bersemangat, saat mata mereka melesat bolak-balik terus-menerus antara Guru Woyun dan murid-murid Ordo Kedokteran. Orang tua ini tampaknya memiliki semacam sejarah. Dia mampu memobilisasi Tuan Ordo Kedokteran untuk mengobati penyakitnya. Namun jika bahkan Tuan Ordo mengikat tangannya untuk penyakit ini, aku khawatir bahkan dokter hantu tidak dapat menyembuhkannya sama sekali. Aku tahu gadis ini, aku pikir dia sebenarnya Guru Woyun dari Balai 100 Ramuan, dia juga cucu dari Tuan Dongfang. Gadis kecil ini tentu diberkati dengan keberuntungan untuk mendapatkan beberapa pil, dan selanjutnya menggunakan kekuatan mereka untuk mencapai posisinya saat ini. Tetapi hanya karena dia memiliki keberuntungan tidak berarti dia memiliki keterampilan medis yang hebat. Bagaimanapun, seseorang hanya bisa tumbuh lebih terampil dalam pengobatan seiring bertambahnya usia. Kecakapan medis seseorang sangat bergantung pada pengalaman praktis yang panjang. Gadis ini tampaknya baru berusia sekitar 18 tahun. Berdasarkan tampilannya, bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit yang bahkan Tuan Ordo Kedokteran tidak bisa. Selain itu, hubungan antara keluarga Dongfang dan Ordo Kedokteran semakin tegang selama bertahun-tahun. Di saat seperti ini, sepertinya Guru Woyun sengaja memberikan kesempatan kepada murid-murid Ordo Kedokteran untuk mempermalukannya. Sayangnya ketika seseorang terlalu percaya diri, pada akhirnya merekalah yang akan menderita penghinaan. Yu Nyao mengernyitkan alisnya dan melirik kesal pada kerumunan yang berceloteh itu. Sebuah cahaya tajam melintas di matanya yang sekarang telah kehilangan keanggunan sebelumnya. Dari awal semuanya, Guru Woyun tampaknya tidak memperhatikan murid-murid Ordo Kedokteran. Dia tersenyum tipis pada lelaki tua yang kontemplatif itu. "Sehubungan dengan penyakitmu, aku tidak sepenuhnya yakin dengan kemampuanku. Aku hanya 80% yakin." Guru Woyun tidak pernah suka berjanji berlebihan, namun tepat saat kata-katanya jatuh, terdengar tawa keras dari samping. Mata wanita berjubah putih itu dipenuhi dengan ejekan, saat dia menyapu tatapan menghinanya ke wajah tenang Guru Woyun. "Gadis kecil, kamu memang muda dan naif.
Kamu menganggap dirimu jenius hanya karena kamu dapat berpartisipasi dalam ujian. Sayangnya ada banyak jenius yang tersebar di daratan ini. Kamu hanya seorang raja bela diri dan itu tidak berarti apa-apa. Dengan kekuatan seperti milikmu, kamu hanya cocok untuk mendominasi peran utama di dunia sekuler, di antara jajaran sekte, ordo, dan faksi individu. Siapa yang akan memperhatikanmu? Seringai di wajahnya semakin terlihat, seolah-olah Guru Woyun adalah semacam lelucon besar. Adik perempuan junior kami, Rong Yue dari Ordo Kedokteran sekarang menjadi kaisar bela diri. Keterampilan medisnya adalah yang kedua setelah tuannya sendiri. Kamu adalah orang yang hanya mengandalkan keberuntungan untuk mencapai tingkat kekuatanmu saat ini. Bagaimana kamu bisa melampaui seorang jenius sejati? Namun sangat jelas bahwa setelah wanita berpakaian putih selesai berbicara, aura menakutkan mulai muncul di depannya dan mengelilinginya dengan erat. Dadanya menegang dan wajahnya tiba-tiba berubah pucat pasi. Xiao Ye. Guru Woyun menepuk tangan Qian Bei, menenangkan keadaannya. Ketika seekor anjing menggigitmu, apakah kamu masih ingin memukulinya? Tidakkah kamu membencinya ketika tanganmu kotor? Qian Bei merasa bahwa kata-katanya sangat masuk akal. Dia mengangguk dan perlahan menarik aura menakutkan dari tubuhnya. Baginya, Xiao Yun selalu benar, dia tidak akan pernah salah, dan dia hanya perlu mendengarkannya, itu sudah cukup.